Sidang dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dilanjutkan hari ini. KPK kembali menetapkan 3 orang tersangka baru dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Tadi dinami apanya, Gus? Dari penanganan kasus tersebut, kerugian negara yang diselamatkan mencapai 1,4 triliun rupiah. Sejumlah perkara menonjol diungkap diantaranya korupsi pertambangan batubara yang menyebabkan kerugian negara hingga 1,8 triliun rupiah. Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya, ia ditangkap pada 10 Desember 2025 dalam OTT di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Abdul Wahid, Gubernur Riau, pada 3 November 2025, ia ditangkap dalam OTT KPK bersama dengan 9 orang lainnya. Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo, pada 7 November 2025, ia ditangkap dalam OTT KPK dengan sejumlah pihak. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, juga diduga terlibat dalam kasus korupsi. 30 Oktober 2025, Erwin diperiksa oleh Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Bandung. 10 Desember 2025, Kejari Bandung akhirnya menetapkan Erwin sebagai tersangka. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Pada 22 Agustus 2025, KPK melakukan OTT di Kemenaker dan pada 23 Agustus 2025, Immanuel Ebenezer resmi ditetapkan sebagai tersangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajaranto, salah satu mahasiswa dari Universitas Boswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kampanye anti korupsi. Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak bagi rakyat yang dirampas, baik itu hak untuk berpendidikan yang layak, hak pelayanan, kesehatan, ataupun hak untuk mendapatkan masa depan yang jauh lebih baik. Korupsi merusak sendi-sendi dalam kehidupan, memperlebar kesenjangan, dan juga menghambat kemajuan bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang jujur. Kejujuran bukan hanya tentang nilai moral, tetapi fondasi utama dalam membangun keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa. Ketika korupsi dibiarkan, maka ketidakadilan akan terus merajalela dan terus bertumbuh dalam suatu negara. Dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin runtuh dan pudar. Oleh karena itu, melawan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab bagi kita semua. Korupsi itu adalah kejahatan yang merusak dari dalam. Ia tidak selalu tampak di permukaan, namun dampaknya terasa nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti jalanan yang rusak, pelayanan publik yang melambat, fasilitas pendidikan yang tidak memadai, ataupun kesenjangan sosial yang semakin melebar, adalah contoh dari kasus korupsi ini. Setiap tindakan korupsi merampas hak rakyat dan menciderai nilai keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam ideologi Pancasila ini, dalam berbangsa dan juga bernegara. Dampak korupsi sangat luas dan juga berjangka panjang. Di bidang pendidikan contohnya, korupsi menghambat terciptanya generasi yang cerdas dan berdaya saing. Di bidang kesehatan, korupsi dapat merenggut nyawa karena fasilitas dan layanan yang tidak optimal. Dalam pembangunan, korupsi menyebabkan proyek gagal, kualitas menurun, dan anggaran yang terbuang secara sia-sia. Pada akhirnya, masyarakat kecil yang paling merasakan penderitaan tersebut akibat perbuatan dari segelintir orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mewujudkan Indonesia tanpa korupsi memang bukanlah hal yang mudah, tetapi tidak mustahil. Ini semua tergantung bagaimana kita memegang komitmen untuk tidak mengambil suap, bersikap transparan, dan berani berkata benar adalah langkah nyata dalam masyarakat dalam memberantas korupsi. Di lingkungan sekolah, kampus, kantor, hingga masyarakat, kita dapat membangun budaya integritas dengan sikap jujur dan bertanggung jawab.
diam terhadap korupsi berarti ikut membiarkannya tumbuh. Jadi, marilah kita bersama menjadi generasi yang berani berkata tidak pada korupsi. Generasi yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan amanah. Karena masa depan bangsa tidak dibangun oleh kebohongan, tetapi oleh adanya kepercayaan dan integritas. Katanya anti korupsi, buktinya ya berani berkata jujur.